Dan selama ada di Jabal Sur ini, yang sering mengantarkan makanan adalah Asma bin Abu Bakar, yaitu dia sedang hamil 8 bulan tapi mampu naik ke atas. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Bakar menangis di dalam Gua Sur ini, tetesan air mata Abu Bakar mengenai pipinya Rasulullah SAW. Lalu bangunlah Rasulullah, dan pahanya Abu Bakar adalah sebagai bantalnya Rasulullah tidur. Maka Abu Bakar, Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Magutai. Apa kabar sahabat? Saat ini kami berada di bawah Jabal Sur. Yang mana Jabal Sur seperti yang Anda ketahui bahwa ini adalah tempat didatangi oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah. Dan disinilah beliau bersembunyi dari kaum Quraisy tersebut. Untuk itu, coba kita menanyakan langsung kepada Ustadz kita Al-Mukarram Bukran Taufik tentang seperti apa sejarahnya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Nah, inilah beliau adalah Ustadz Al-Mukarram kita, Ustadz Bukran Taufik. Boleh berasal dari NTB, dan Bapak kita. Assalamualaikum Pak. Dengan Bapak siapa? Haji Abdullah Haris. Asalnya dari mana Pak? Dari Nusa Tenggara Barat. Dari Nusa Tenggara Barat. Bapak dari mana Pak? Makassar. Dari Makassar. Pak siapa namanya? Pak Mustamin. Pak Mustamin. Ibu Haji? Masya Allah, tabarakallah. Semoga panjang umur. Baik, Ustadz, saya ingin tahu sekaligus pemirsa ingin tahu tentang sejarah Jabal Sur ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di kaki Gunung Jabal Sur. Jabal Sur, Jabal artinya gunung, Tur artinya adalah sarang laba-laba. Bahwa di mana ketika Rasulullah SAW mengawali hijrahnya ke Madinah, karena sudah menyebar luaskan agama Islam yang selama 13 tahun diterima melalui Al-Quranul Karim atas perintah Allah untuk memperluas menyebarkan agama Islam kepada penduduk Quraisy agar tidak lagi menyembah berhala-berhala, maka dari pihak keluarga Arab Quraisy dan penduduk Mekah yang tidak setuju dan tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW, mereka membenci Rasulullah dan ingin membunuhnya, bahkan ingin memusnahkannya. Maka Allah perintahkan dan memberi berita kepada Rasulullah SAW di dalam surat Al-Quran, surat Yasin, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Allah perintahkan kepada Rasulullah memberi kabar gembira kepada Rasulullah SAW bahwa telah kujadikan penghadang di depan dan di belakang mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Oleh karena itulah Rasulullah berbisik kepada sepupunya Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidurnya dan memakai piyama jadi selimutnya yang berasal dari Hadral Maut, dan kemudian dia berangkat dengan Abu Bakar, sahabatnya yang paling kental dan sekalian menjadi mertuanya. Lalu ketika 11 pimpinan kafir Quraisy yang berada di rumahnya, pintu rumahnya akan membunuh Rasulullah, Rasulullah keluar dari rumahnya. Mereka bagikan patung yang membawa senjata, tidak bergerak dan tidak tidur, tapi mereka tidak melihat. Lalu keluarlah Rasulullah SAW menuju ke arah utara, seharusnya ke selatan tujuan Madinah, tapi ke arah utara dulu, naik di Jabal Sur ini. Ketika di atas Jabal Sur ini, Rasulullah SAW sebelum masuk ke dalam, maka mertuanya Abu Bakar Siddiq membersihkan dulu tempat sarang-sarang kalajengking, ular, kemudian lubang-lubang ular, kalajengking ditutupi oleh surban atau piyamanya Abu Bakar Siddiq supaya menantunya tidak tergigit. Nah, ini adalah gambaran bahwa agar kita umat Rasulullah SAW hormat kepada mertua kita, sayang kepada menantu kita. Di sini Rasulullah kurang lebih 3 hari 3 malam, dan ketika orang-orang kafir Quraisy yang mau membunuh Rasulullah sudah berada di bukit ini, ada seorang perempuan pengembala kambing yang mau memberitahu tempatnya Rasulullah SAW. Seketika itu Allah azab mereka,
maka perempuan yang pengembala kambing ini berubah menjadi patung batu dan kambing-kambingnya pun berubah menjadi patung. Ya. Dan selama ada di Jabal Sur ini, yang sering mengantarkan makanan adalah Asma bin Abu Bakar, yaitu dia sedang hamil 8 bulan tapi mampu naik ke atas. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Bakar menangis di dalam Gua Sur ini, tetesan air mata Abu Bakar mengenai pipinya Rasulullah SAW. Lalu bangunlah Rasulullah dan pahanya Abu Bakar adalah sebagai bantalnya Rasulullah tidur. Maka Abu Bakar, Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Apa ya? Jangan kau bersedih, jangan kau khawatir, Allah bersama kita. Dari situlah Rasulullah SAW dan kesedihannya Abu Bakar As-Siddiq adalah mulai berkurang karena dilihatnya di muka atau pintu Gua Sur ini, dilihatnya kaki-kaki orang kafir Quraisy yang akan membunuh Rasulullah sudah nampak. Andai kata saja melangkah setengah langkah saja, maka kelihatan Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi ini adalah Allah sudah berjanji dan Allah sudah memberi kabar gembira bahwa akan dijadikan penghalang di depan dan di belakang mereka sehingga dapat melihat. Inilah sejarah Rasulullah SAW setelah menerima wahyu yang berupa Al-Quran Karim 13 tahun. Dari sanalah mulai hari Senin Rasulullah turun dari Gunung Sur ini menuju ke Madinah. Awal mula hijrahnya Rasulullah ke Madinah untuk melanjutkan wahyu, penerimaan wahyu yang 10 tahun di Madinah. Jadi total semuanya 23 tahun Rasulullah menerima wahyu Al-Quran Karim untuk pegangan hidup manusia, umatnya yang setia mengikutnya sampai akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, memang sepanjang jalan dari Jabal Sur menuju ke Arafah, seperti inilah jalan, dan ini adalah jalan yang terbaru. Ya, kita melalui jalan seperti ini. Karena itu penyebab obat Dan itu untuk kita akan melewati bekas obat kimia. salah satu fakultas favorit di Timur Tengah ini, yaitu namanya Ummul Qura. Ya, termasuk mahasiswa dari Indonesia cukup banyak yang datang menimba ilmu atau kuliah di tempat ini, yaitu di depan lagi sebentar lagi. Dan yang perlu saya sampaikan kepada para sahabat dimanapun Anda berada, yaitu salah satu perubahan yang terjadi di Arab Saudi, khususnya di kota Mekah ini, yaitu coba Anda bisa melihat begitu banyak pohon-pohon yang rindang. Kalau dulu mungkin Anda pernah datang ke sini banyak tempat ini yang tandus, tapi saat ini Masya Allah Tabarakallah, sepanjang jalan sampai di Arafah itu sudah sangat rindang, sudah sangat subur pohon-pohonnya. Kenapa demikian? Yaitu karena ini adalah penataan kota yang sedemikian rupa. Bahkan saat ini perkotaan sudah bergerak mulai dari Masjidil Haram menuju ke Arafah. Terbukti saat ini, coba Anda bisa melihat rumah-rumah hampir tidak putus, yaitu rumah-rumah sudah sangat cukup banyak. Termasuk saya sampaikan tadi adalah salah satu fakultas yang terbaik di Arab Saudi ini, atau khususnya di Arab Timur Tengah atau di negara Khalid ini, adalah salah satu fakultas Ummul Qura. Ummul Qura ada di depan kita ini. Tapi yang fenomenal adalah, coba Anda melihat gedung-gedung di sini. Begitu banyak gedung-gedung ini yang sudah menampilkan ornamen modern, yaitu dia dipadukan antara ornamen Persia dan Eropa. Nah, ini sesuai dengan moto daripada penguasa saat ini, yaitu dia akan membangun satu tempat ini, tempat yang layak, yaitu tempat yang bersahabat dan tempat yang baik untuk siapa saja. Coba Anda bisa melihat, Masya Allah Tabarakallah. Coba Anda melihat bagaimana gedung-gedung ini yang berbentuk model daripada Eropa. Coba Anda bisa melihat. Kalau dulu kita tidak bisa melihat tempat seperti ini, coba Anda bisa melihat di depan. Nah, yang perbedaannya adalah cuma di depan ini ditanami pohon-pohon kurma. Nah, Anda bisa melihat sepanjang jalan ini benar-benar sangat hijau.
banyak pepohonan yang rimbun. Coba Anda melihat, coba Anda bisa melihat sepanjang jalan yang menuju Arafah ini sudah cukup banyak gedung-gedung yang menjulang tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Ya sahabat dimanapun Anda berada, saya tetap selalu berdoa untuk kalian agar supaya kalian bisa datang beribadah umroh dan beribadah haji, itu sesuai dengan keinginan kalian. InsyaAllah Allah SWT menjawab doa-doa kalian. Coba Anda bisa melihat gedung-gedung yang mewah, yang mana tidak seram lagi seperti dulu mungkin barangkali ya. Dulu mungkin Anda bisa melihat barangkali rumah-rumah seperti orang sini, tapi di sini kita lihat rumah-rumah yang saat ini yang sangat modern, yaitu mereka mengambil model dari Eropa. Nah, coba Anda bisa melihat ini begitu banyak. Nah, gunung-gunung sekarang sudah diratakan ya. Ini jalan yang menuju ke Arafah dan ini akan dibangun gedung-gedung di sini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi iya, jadi sudah diratakan. Mereka akan membuat jalan ini sampai di Arafah itu begitu nyaman. Bahkan nanti tahun-tahun berikutnya ini orang sudah dikurangi untuk naik mobil dan ini akan dibuat kereta. Ya, itu kereta gantung dan maupun kereta yang seperti biasa itu. Ya, iya. Nah, itu. Dan ini program pemerintah saat ini. Ya, mudah-mudahan cepat terrealisasi biar kita bisa merasakan bagaimana senangnya naik kereta itu. Karena yang pasti naik kereta itu cepat nyampe di tujuan, tidak muter-muter kayak gini. Kemarin Iya. Madinah. Iya. 2 jam. 2 jam ya, Masya Allah, tabarakallah. Coba bayangkan sahabat dimanapun Anda berada, kayak naik pesawat ya. Tenang ya. Masya Allah, dari Madinah saat ini sudah bisa naik kereta api cepat. Begitu juga dari Mekah ke Madinah sekarang sudah bisa naik kereta api cepat. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Alimah sudah naik kereta ya? Masya Allah, tabarakallah. Pak Yusuf. Iya, benar kalah dengan saya ya. Ada Faris, Hasan, Faris. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang sepanjang jalan ini Anda bisa melihat. Sekarang mungkin kalau 10 atau 20 tahun yang lalu tidak seperti ini, Pak. Masih terasa asing bagi kita. Tapi kalau sekarang gedung-gedung sudah banyak, sudah seperti kota sudah, sampai di sana. 4 meter, 4 meter. Tahun yang lalu. Iya. Ya lain ya. Nah, coba lihat bentuk daripada bangunan-bangunan di sini sudah tidak seperti dulu, sudah modern, bentuk Eropa. Jadi dipadukan antara perpaduan Persia dan Eropa. Nah, itu. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Jadi pemerintah itu membuat tempat ini merasa nyaman bagi jamaah. Pemerintah membuat kita itu benar-benar nyaman datang beribadah. Nah, itu bagusnya. Jadi kita benar-benar sangat mensupport, sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah di sini. Ini. Ya, coba lihat gunung-gunung sudah diratakan. Kenapa demikian? Karena populasi daripada penduduk di sini semakin lama itu semakin banyak. Iya, nah itu. Jadi sedangkan tanah tidak bertambah. Iya kan? Nah, kota Mekah ini dia dikelilingi oleh gunung-gunung. Tidak ada cara lain selain meratakan gunung-gunung ini untuk dijadikan perumahan. Mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan ini baik semua untuk kita. Karena yang pasti disebutkan di situ bahwa gunung-gunung ini adalah tiang bumi. Ya, itu. Masya Allah, tabarakallah. Sangat indah tempatnya. Ini ada penghuni ya. Ada. Ini lagi dibangun ini. Kayak model Iya. masjid itu. Iya. Benar. Iya. Iya. Nah, sahabat, coba kita lihat ke depan. Ini adalah Fakultas Ummul Qura yang terkenal itu. Dan di sini adalah banyak para mahasiswa kita dari Indonesia yang datang menimba ilmu di sini. Nah, ini adalah salah satu universitas yang paling terkenal dan yang selalu diimpikan oleh kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Dan begitu banyak kaum muslimin dan muslimat yang datang menimba ilmu di sini. Inilah ya Ummul Qura Universitas ya.
Nah ini. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sedikit Pak. Baik, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana perasaannya setelah sampai di sini Pak? Alhamdulillah, senang sekali. Ya, Mas, udah berapa kali ke sini Pak? Yang ini. Ketiga kalinya. Masya Allah, Yang pertama haji, terus Iya. 2017 Iya. umroh, yang sekarang ini. Yang sekarang ini lebih khusus gitu. Karena Masya Allah, apa tabarakallah. namanya dikawal khusus oleh Ustaz Bukran Ya, Masya Allah, sama tabarakallah. Pak Ustaz Yusuf yang Masya Allah. jemput. Terima kasih Alhamdulillah. banyak atas kepercayaannya. Atas perhatiannya, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Ya, mudah-mudahan kami doakan tempat ini, tempat yang mustajab ini, insya Allah Bapak Ibu tetap sehat selalu. Amin, amin, Ya, tetap diberkahi rezeki yang halal, dan mudah-mudahan keturunan diberikan keturunan yang baik, anak yang soleh dan soleha, dan diberikan yang terbaik di antara yang baik, insya Allah. Amin. Semoga Ibu sehat selalu Bu ya, dan mudah-mudahan masih diberikan kesempatan untuk datang ke tempat ini. Amin, bersama keluarga. Amin, bersama keluarga dan anak-anak, Amin. orang-orang yang tercinta, begitu Amin. juga keluarga, Amin. tetangga kita. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan lagi untuk datang ke tempat ini. Amin, amin. Karena seperti kita ketahui bahwa tempat ini tempat yang mustajab, tempat kita berdoa, Amin. tempat kita bermunajat, di sinilah tempatnya. Amin. Mudah-mudahan tetap tercurahkan buat Bapak Ibu sekalian pahala yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan doa-doanya dijawab Allah SWT selama di sini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak ya. Ya sahabat, dimanapun Anda berada, inilah perjalanan kita selama dari Masjidil Haram sampai di Jabal Sur, dan sekarang sudah memasuki Padang Arafah. Mudah-mudahan di sana kita akan memberikan update lagi yang terbaru buat kalian. Ya, untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.